Dracula Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia. Tapi, pernahkah kalian berpikir dari mana kekuatan mengerikan itu berasal? Bagaimana dia bisa menjadi simbol mutlak dari pedang hitam? Dan kenapa dia tampak seperti bayangan hidup dari era yang terlupakan? Bayangan pedang abadi, leluhur Mihawk, raja pendekar pertama dunia. Mihawk adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Dia menyandang gelar pendekar pedang nomor 1, memiliki Yoru, salah satu pedang tertajam kelas Saijo Owazamono, tingkat tertinggi, dan memiliki mata elang tajam yang misterius. Namun, Eiichiro Oda belum pernah membahas asal-usul keluarga Mihawk. Ia tinggal sendirian di kastil terpencil seperti bangsawan yang hidup menyendiri. Hari ini, kita akan membongkar teori tergelap tentang Mihawk, bahwa dia bukan cuma legenda, tapi pewaris iblis pedang pertama dunia yang dikenal sebagai Faltor, the Black Fang. Ayah Mihawk adalah pendekar legendaris dari abad kekosongan yang dikenal sebagai Kuroken no Faltor, alias Faltor si pedang hitam, salah satu pemimpin pertama bangsa pembawa kehancuran dan mungkin pernah menjadi musuh kerajaan dunia, world government. Fakta pendukung teori. 1. Mata Mihawk yang tak biasa. Mata Mihawk seperti mata burung pemangsa, mirip mata Imu dan S-Hawk. Bisa jadi ini adalah mata warisan dari klan kuno yang dikenal sebagai pengamat absolut, klan yang mampu membaca gerakan musuh sebelum mereka bertindak. 2. Yoru dan pedang hitam. Mihawk tidak menciptakan Yoru, artinya ada pencipta dan pemilik pertama pedang ini di masa lalu. Teorinya, Faltor, ayahnya, adalah pencipta teknik menghitamkan pedang, Buso Shoku Haki permanen, pertama, dan Yoru dulunya milik sang ayah sebelum diwariskan atau turun ke Mihawk. 3. Kastil Mihawk adalah peninggalan kerajaan kuno. Kastil Mihawk terlihat tua, gotik, dan terisolasi, mirip seperti reruntuhan kerajaan atau markas kuno yang selamat dari perang besar zaman dahulu. Siapa Faltor si pedang hitam? Hidup 800 tahun lalu di era perang abad kekosongan. Memimpin sekelompok pendekar elit yang dikenal sebagai bayangan malam melawan 20 kerajaan. Dikalahkan dan dihapus dari sejarah oleh para pendiri pemerintah dunia. Teori menyebutkan bahwa darahnya selamat dan berlanjut hingga Mihawk lahir, mewarisi kekuatan, teknik, dan mata. Plot twist tambahan, Imu mengenal klan Mihawk sebagai ancaman berbahaya. Mihawk kemungkinan sengaja tidak bergabung dengan kelompok manapun karena dia menunggu waktu untuk menantang pemerintah dunia sesuai wasiat leluhur. Dan sekarang, dia mulai bergerak dan memutuskan untuk bergabung dengan Cross Guild dan memberikan bounty kepada petinggi angkatan laut. Kaitannya dengan masa depan cerita, jika Mihawk benar anak dari pendekar legendaris era Void Century, maka dia bisa jadi kunci pembuka rahasia abad kekosongan. Bisa juga, Mihawk adalah kunci untuk mengimbangi Imu dalam duel final karena kekuatan pedang dan hakinya berasal dari era yang bahkan lebih tua dari Gorosei. Teori ini akan mengejutkan dunia One Piece jika benar. Mihawk bukan hanya pendekar terhebat, tapi juga pewaris dari bayangan masa lalu yang dilupakan dunia. Mata elangnya bukan sekadar simbol kekuatan, tapi sisa dari mata yang pernah menyaksikan kehancuran dunia lama. Gimana menurut kalian? Apakah teori ini masuk akal atau cuma ngelantur belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan teori liar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, calon Raja Bajak Laut.